berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep egg roll ala Hokben, namun terbuat dari tahu. Walaupun terbuat dari bahan yang sederhana seperti tahu, rasanya itu sangat gurih dan enak, gak kalah dengan rasa yang dijual di Hokben ya, atau Kauka Bento. Bisa dijadikan camilan di sore hari ataupun sebagai teman makan nasi hangat. Bahan-bahannya adalah: siapkan 6 buah tahu. Tahu yang biasa saja ya, jangan tahu halus. Kemudian opsional adalah udang atau ayam secukupnya. Namun jika tidak ada, di skip aja ya sahabat, lewati saja. Kemudian 6 sendok makan terigu. Gunakan terigu serbaguna atau protein rendah. Kemudian 2 butir telur, 1 siung bawang bombay, 1 batang daun bawang, garam secukupnya, kaldu bubuk sesuai selera atau secukupnya, dan merica bubuk sesuai dengan selera. Dan yang terakhir adalah 1 sendok makan gula pasir. Nah, sederhana banget ya sahabat bahan-bahannya. Sedangkan untuk bagian kulitnya siapkan 6 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung tapioka, air secukupnya, garam secukupnya, dan 1 butir telur. Nah, seperti ini ya. Kemudian pastikan mencuci tangan hingga bersih sebelum memulai aktivitas ini, atau gunakan sarung tangan plastik jika ada. Cara membuatnya: langkah pertama, bersihkan semua bahan yang akan digunakan. Cuci bersih ya. Kemudian di sini Wangi Pandan menggunakan udang sedikit saja. Bisa juga diganti menggunakan ayam atau kornet, atau dicampur ya antara ayam dan udang. Kemudian bersihkan udangnya jika sahabat menggunakan udang. Kupas udang. Kemudian setelah itu cuci hingga bersih udangnya, lalu kita haluskan. Buang seluruh bagian kulit dan bagian kakinya. Setelah itu, haluskan udang dengan cara dicacah seperti ini ya. Mudah banget kok sahabat menghaluskan udang ini, tidak perlu menggunakan chopper ya. Setelah itu sisihkan. Kemudian bawang bombay dan daun bawangnya kita rajang halus. Nah, seperti ini ya, rajang halus saja. Jangan lupa untuk dicuci terlebih dahulu. Nah sahabat, bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, harap di-subscribe ya untuk membantu Wangi Pandan membangun channel ini. Karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Jadi jangan khawatir ya. Terima kasih sebelumnya. Kemudian untuk tahunya kita haluskan ya setelah kita cuci bersih. Haluskan tahu menggunakan ulekan seperti ini, atau bisa juga menggunakan garpu hingga benar-benar halus seperti ini. Kemudian tambahkan 2 butir telur. Pastikan telurnya tidak terdapat bercak merah di dalamnya. Jika terdapat bercak merah sebaiknya dibuang terlebih dahulu ya. Kemudian kocok sebentar telur ini hingga lepas. Lalu campurkan ke dalam tahunya.
Setelah itu tambahkan bawang bombay dan daun bawang yang telah kita rajang tadi ya. Kemudian udangnya. Setelah itu terigunya, garam. Di sini Wangi Pandan menambahkan sebanyak 1 sendok teh ya, dan kaldu bubuk sebanyak setengah sendok teh, serta merica bubuk secukupnya. Aduk hingga tercampur rata semua bahan ini. Pastikan benar-benar rata ya. Aduk hingga beberapa kali seperti ini. Nah sahabat, untuk takaran garamnya sesuaikan saja dengan selera sahabat. Dan jangan lupa ditambahkan gula pasirnya ya. Di sini Wangi Pandan tadi lupa merekam pada saat menuang gula pasirnya. Setelah itu sisihkan. Kemudian kita buat bagian kulitnya. Campurkan tepung terigu, tepung tapioka, garam secukupnya, sedikit saja ya garamnya agar tidak terlalu asin. Kemudian kaldu bubuk, dan aduk sebentar hingga tercampur rata. Setelah itu, tambahkan telur sebanyak 1 butir. Pastikan telurnya tidak terdapat bercak merah di dalamnya. Kemudian aduk dan tambahkan air secara bertahap hingga adonan ini konsentrasinya menjadi mengental dan tidak terlalu padat serta tidak terlalu cair. Pastikan agar tidak bergerindil ya. Nah, seperti ini ya. Konsentrasinya sedang saja ya sahabat, jadi airnya sesuaikan dengan terigunya. Nah, seperti ini ya, konsentrasinya tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair. Kemudian setelah itu siap untuk kita dadar menggunakan teflon. Gunakan teflon bentuk apapun ya, bisa yang bulat atau yang bentuk kotak seperti ini. Olesi dengan minyak sedikit terlebih dahulu, kemudian tuang adonan dan ratakan hingga ke seluruh samping dari teflonnya. Nah sahabat, jika sahabat menghasilkan adonan tahunya banyak, dapat menggunakan resep kulitnya ini didobel ya, atau 2 kali resep. Nah seperti ini ya hasilnya. Kemudian tuang adonan tahunya dan rapatkan atau tekan-tekan ya hingga menjadi padat seperti ini. Kemudian gulung hingga ke samping dan bagian dari ujungnya jangan lupa diberi adonan kulit yang masih mentah tadi ya, untuk membuat kulitnya ini lengket. Nah seperti ini ya, tuangkan adonan yang masih mentah dan kemudian gulung. Nah seperti ini, kemudian lanjutkan dengan adonan yang lain. Jangan lupa didihkan air dalam panci pengukus. Setelah itu, lapisi alas dari saringan ini menggunakan daun pisang atau bisa juga menggunakan plastik yang tahan panas. Pastikan plastiknya harus yang tahan panas ya, agar tidak merusak kesehatan kita. Kemudian kukus selama kurang lebih 20-25 menit dengan menggunakan api ukuran sedang. Nah seperti ini ya sahabat. Setelah kita kukus selama 20 atau 25 menit, siap untuk ditiriskan. Kemudian tiriskan egg roll ini dan tunggu hingga dingin terlebih dahulu. Hingga benar-benar dingin ya, baru dapat kita potong. Nah seperti ini ya hasilnya. Kemudian potong. Setelah dingin, bisa dipotong serong-serong seperti ini ya. Di sini Wangi Pandan membuat egg roll-nya agak besar ya ukurannya. Nah seperti ini ya, agak besar. Untuk ukurannya sesuaikan saja dengan selera sahabat.
Karena egg roll ini tahu, jadi ukurannya bisa dibuat besar ya, karena harganya pasti murah. Nah, seperti ini ya, potong seluruh egg roll ini. Setelah itu, egg roll pun siap kita goreng. Tuangkan tepung terigu, tepung tapioka, dan merica bubuk serta sedikit garam serta kaldu bubuk. Tambahkan air secukupnya hingga menjadi adonan yang kental. Nah sahabat, untuk adonan tepung ini sama dengan adonan kulit, hanya tidak menggunakan telur. Sama saja ya resepnya. Kemudian gulingkan atau balurkan egg roll ini dan goreng dengan menggunakan minyak yang terendam atau deep fry ya. Goreng dengan menggunakan api sedang, jangan terlalu besar apinya dan jangan terlalu kecil. Kemudian setelah egg roll ini berwarna kecoklatan seperti ini, siap untuk ditiriskan dan disajikan hangat-hangat bersama saus kesayangan sahabat. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.